Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, di sini aku lihat ada seseorang yang sedang menyabotase diri atau lagi menarik diri ya untuk bangun kembali dari keterpurukan hidupnya. Aku lihat di sini dia bangun dari masa-masa sulit ya, yang dulu mungkin sempat dia rasakan atau kemarin sempat dia alami, dan sekarang bangkitnya itu aku lihat dalam hal bekerja ya. Jadi menarik diri dari hal-hal sulit. Hal-hal sulit itu entah itu dalam hal mungkin memang karir, keuangan, keluarga, atau percintaan. Yang pasti orang ini menarik diri, kemudian dia ingin bangkit, ingin berkembang, ingin memperbaiki keadaan dengan cara fokus dengan pekerjaannya secara terus-menerus. Jadi fokusnya hanya dengan bekerja. Kalau aku lihat di sini mungkin kalau ini ada hubungannya dengan seseorang yang mungkin menghadirkan wanita lain ya. Kalau misalkan kamu wanita, berarti mungkin ini berdilin dengan pasanganmu atau mantanmu atau seseorang di masa lalumu yang seorang pria yang mungkin selama ini selalu terpesona dengan wanita di luar sana. Bisa dibilang flirting atau selingkuh atau apalah, terserah sebutannya yang seperti itu. Terus itu dia selalu membatasi diri denganmu, dia selalu mengaktifkan mode merahasiakan sesuatu, padahal sebenarnya rahasia itu adalah menghadirkan wanita lain ya. Jadi kalau misalkan saat ini kamulah yang sedang menarik diri dari si dia, atau mungkin kalau aku lihat di sini juga ada separation, berarti mungkin bukan hanya sekedar menarik diri tapi juga berpisah. Kamu berpisah dari seseorang karena mungkin pasanganmu yang menghadirkan wanita lain ini dan sering membatasi diri dari kamu sehingga kamu mungkin sudah lelah ya, dan makanya di sini kamu berpisah dengan dia. Dan fokus kamu sekarang hanya bekerja ya, memperbaiki diri, memperbaiki keadaan ya, fokus dengan pekerjaan dan dirimu sendiri. Nah, setelah adanya perpisahan ini, aku lihat ada memang ya kesedihan, ada rasa kepahitan, ada rasa merindukan kamu. Jadi dia setelah berpisah dengan kamu ya, dia ngerasa sedih, dia ngerasa hidupnya pahit ya, dia ngerasa hidupnya nggak menarik, terus juga sering memikirkan kamu, sering merindukan kamu ya, bahkan dia seperti memandang masa depan itu seperti tidak pasti. Aku melihat memang menarik dirinya kamu dari seseorang atau berpisahnya kamu dari seseorang ini memang untuk kamu gunakan waktunya agar kamu melakukan healing atau penyembuhan ya, penyembuhan dari rasa sakit, kekecewaan, patah hati, pengkhianatan, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu ingin adanya progres dalam hidupmu, kamu ingin adanya kemajuan dalam hidupmu. Kenapa? Karena di sini aku lihat kamu benar-benar sudah kecewa banget, terluka banget ya. Ada hubungan yang sudah berakhir, bahkan berakhirnya ini secara tragis, sehingga kamu ingin new beginning ya, ingin memulai awalan baru dalam hidupmu, membebaskan dirimu dari hubungan yang toksik, harus seperti orang yang terlahir kembali, melakukan transisi atau transformasi, perubahan ya. Intinya di sini aku lihat kamu ingin memulai awalan baru dalam hidupmu, tidak lagi terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, hubungan yang toksik.
Kalau aku lihat di sini memang ada hubungannya dengan pihak ketiga ya. Mungkin kamu benar-benar terluka, tersakiti, dan akhirnya memiliki hubungan yang akhirnya tragis tuh gara-gara pihak ketiga. Karena salah satu di antara kalian ada yang tertarik pada pihak ketiga, bahkan menggoda pihak ketiga itu, bahkan juga sampai menjalin hubungan. Entah hubungannya sampai di tahap apa. Yang pasti di sini kalau ini memang ceritanya tentang kamu yang menarik diri, berarti dia yang seorang pria. Dia mungkin menjalin hubungan lah ya dengan pihak ketiga, berkencan, saling menggoda dan digoda seperti itu oleh pihak ketiga. Kalau kamu yang seorang pria tapi kamu merasa aku nggak menghadirkan wanita lain, atau ya aku nggak selingkuh gitu ya, aku tidak menggoda atau digoda oleh siapapun, ya kalian situasikan saja, berarti energinya terbolak-balik saja gitu ya. Jadi nggak harus wanita atau pria. Karena di sini girl with a snack ya, jadi aku ngomongnya wanita. Kalian situasikan saja. Untuk masalah gender, jadi tidak usah diributkan ya. Mungkin selama ini salah satu di antara kalian seiring berjalannya waktu menjalani hubungan ini itu menjadi orang yang terlalu mengontrol atau memanipulasi pasangan ya, entah ini kamu atau dia yang selama ini terlalu mengontrol pasangan lainnya untuk mengikuti apa maunya dia, atau bahkan mungkin juga memanipulasi untuk membuat situasi atau membuat dirimu bertindak sesuai maunya dia gitu ya. Kalau misalkan di sini dialah yang mengontrol dan dialah yang memanipulasi. Dan mungkin hubungan ini juga hubungan yang sudah dijalin begitu lama ya, tapi mungkin hubungan ini manis di awal-awalnya saja, berjalan dengan baik, berjalan dengan kuat di awal-awalnya saja, tapi seiring berjalannya waktu kalian mulai menyadari kekurangan dari hubungan ini. Kalian merasa seolah-olah keinginan kalian dikesampingkan terlalu lama oleh dia. Kamu pengennya A, kamu pengennya B, nggak pernah diwujudkan atau nggak pernah diberikan seperti itu ya. Sedangkan kamu di sini selalu mencoba dan selalu terbiasa menyenangkan dia atau membuat dia bahagia, memberikan apa yang dia mau, melakukan apa yang dia mau, seperti itu. Terus itu aku lihat di sini mungkin dia selalu menuntut dan mulai mengalahkan setiap keputusan apapun yang kamu miliki ya, menuntut ini itu ya. Kalau misalkan berdiskusi ingin mengambil suatu keputusan, dia selalu menuntut ini itu, bahkan mematahkan keinginanmu atau mengalahkan setiap keputusan, kayak nggak terima gitu ya, tidak mau menerima setiap keputusanmu dalam hubungan ini ya. Terus itu aku lihat di sini dia selalu mementingkan diri sendiri ya. Selama ini dia selalu mementingkan diri sendiri.
Terus itu banyak hal yang tidak bermanfaat bagi kamu yang selalu dia lakukan, ya, dan ini ternyata yang mengganggu pikiran kalian selama ini. Bahkan dia mungkin selama ini selalu menghalangi kamu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu. Ya, dia mungkin membatasi seperti itu, ya, membatasi ruang gerak kamu. Bahkan juga mungkin kedekatanmu, ya, apa sih, gerak kamu dalam bergaul, baik itu dengan teman, dengan berkumpul dengan keluarga gitu ya, itu juga dibatasi oleh dia seperti itu. Jadi mungkin kamu kayak kamu itu semakin kesini kayak dijauhkan, kayak berjauhan lah ya, berjauhan dengan teman-temanmu, berjauhan dengan keluargamu, ya, seperti itu. Dan ternyata selama ini si dia itu sering sekali menunda-nunda dalam mengambil keputusan. Ya, banyak yang sepertinya dia pertimbangkan sebelum mengambil suatu tindakan. Kenapa? Karena kalau aku lihat dia ini orangnya, karakternya itu tidak mau terburu-buru atau tidak mau tergesa-gesa dalam bertindak atau mengambil keputusan, karena dia rasa kalau misalkan dia belum mantep, belum yakin, belum berani, belum percaya diri untuk mengambil tindakan atau keputusan, takutnya justru malah akan menyakiti orang lain, seperti itu. Makanya hubungan kamu selama ini bersama dia tuh kayak kurang ada pergerakan, kurang ada effort, kurang diperjuangkan, kurang serba kurang lah ya. Dia kurang banget dalam bertindak di hubungan ini. Terus itu dia orang yang mempercayai bahwa semakin dia merasa berani, semakin dia merasa percaya diri dalam suatu hubungan, ya, maka dia itu akan dikagumi, maka dia itu akan diinginkan, ya, oleh orang lain seperti itu. Ya, cuman aku lihat di sini dia tuh tidak bisa membedakan antara percaya diri dengan egois. Makanya dia itu apa ya, kayak nggak pernah ngerasa bersalah seperti itu, ya. Padahal nyatanya di sini dia itu mungkin selama ini selalu memaksakan kebutuhan atau pendapat dia terhadap orang lain, sehingga mungkin terhadap kamu pun begitu, akhirnya ngebuat kamu ngerasa jengkel, kesel sama dia. Ditambah lagi dia ini punya sifat yang agresif, dan menurut dia kepribadian dia yang agresif itu membuat diri dia terlihat menarik, terlihat wow gitu ya. Tapi padahal sebenarnya agresif boleh, tapi kan dia harus juga memiliki batasan. Nah, sayangnya dia tidak memiliki batasan. Seperti itu, ya. Dan akhirnya karena dia terlalu agresif, entah itu agresifnya terhadap kamu atau agresifnya terhadap wanita lain atau pria lain, akhirnya intinya membuat dia tidak terkendali, ya, dan akhirnya ya udah kehilangan kamu, ya, yang mana di sini dia menyadari bahwa cinta yang dia inginkan itu ternyata adanya di kamu, cinta yang selama ini dia harapkan itu ternyata adanya di kamu, gitu. Sayangnya sudah tersakiti oleh oleh dia. Sehingga karena dianya selalu bersikap seperti itu, akhirnya ada gesekan dan perselisihan di hubungan kalian yang disebabkan oleh ketidakstabilan dalam hubungan. Dan aku lihat di sini mungkin salah satu di antara kalian ada yang meyakini bahwa di antara kalian ada yang lebih peduli tentang hal yang lain dibandingkan pasangan, seperti itu. Entah itu pasangan yang lain, entah itu pekerjaan dia, ya, atau apapun. Sehingga kamu selalu merasa bahwa cintamu tak berbalas, rasa cintamu tidak dihormati, atau kamu merasa tidak dihormati karena dia lebih mementingkan yang lain, lebih mementingkan apalah ya selain kamu, seperti itu ya. Sehingga aku lihat sering terjadi perselisihan dalam hubungan ini, terus kalian sering bertengkar, bahkan ketika bertengkar pun kalian tidak mau mendengarkan satu sama lain. Alih-alih mau bekerja sama untuk menemukan solusi dari masalah kalian, tapi justru malah di sini kalian tidak mau saling mendengarkan. Terus itu juga bahkan secara terbuka kalian itu kayak
secara terang-terangan kayak bermusuhan gitu satu sama lain, ya. Walaupun mungkin kamu selama ini, baik kamu dan dia, selama ini berusaha ya untuk membuat hubungan ini ada komunikasi yang jujur ya, ada keterbukaan agar kalian bisa membangun kembali hubungan ini ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, tapi nampaknya tetap aja usaha yang kalian telah lakukan untuk membuat hubungan ini membaik, tapi tidak juga membaik ya. Jadi kemudian mungkin kalian sempat memikirkan atau mungkin saat ini kalian mungkin memikirkan kembali apakah hubungan ini memang hubungan yang tepat gitu. Kalau misalkan saat ini kamu memang sudah melajang atau single ya, kalian sudah berpisah, mungkin saat ini kamu mulai berpikir bahwa prospek romantis kamu, prospek percintaan kamu itu sudah meredup ya, kamu sudah tidak terlalu tertarik lagi dengan kisah cinta-cintaan seperti itu. Tapi aku lihat kamu mempertimbangkan apakah kamu telah melakukan cukup upaya untuk keluar dari apa kesinggelanmu dan bertemu dengan orang yang tepat. Terus itu aku lihat di sini mungkin kalian masih ada yang merasa takut untuk mengusahakan hubungan atau mengusahakan pasangan atau mengusahakan kisah percintaan gitu ya. Jadi makanya di sini kalian kayak males untuk keluar rumah atau bersosialisasi, bertemu dengan orang baru ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian masih ada rasa takut untuk mengusahakan hubungan atau memulai kembali dari awal hubungan ya untuk berkenalan dengan orang baru gitu, kayak kalian masih males gitu. Kayak bahkan ya takut, ada yang sampai takut gitu. Kenapa? Karena mungkin kalian merasa bahwa itu terasa sulit ya. Karena mungkin kemarin kalian juga merasa kayak masih terasa banget hubungan kamu dengan si masa lalumu ini, hubungan kamu dengan orang yang sudah berakhir dengan kamu ini kayak tiba-tiba aja berakhir gitu. Tiba-tiba aja yang tadinya kamu itu sangat berharap banget, sangat berekspektasi banget bahwa kamu dengan dia bisa ke pernikahan, bisa langgeng hubungannya, bisa adem ayem hubungannya, bisa saling mencintai, tapi ternyata endingnya berakhir dengan tragis ya, berakhir begitu saja gitu ya, tiba-tiba udah berakhir aja gitu. Padahal juga mungkin hubungan ini kan sudah dijalani lama gitu kan, deket, kenalnya, memperjuangkannya itu udah begitu lama. Jadi tiba-tiba berakhir tuh kayak masih meninggalkan apa ya? Apakah ini disebut trauma? Bisa jadi ya, atau masih meninggalkan kenangan-kenangan di masa lalu baik itu manis ataupun pahitnya gitu. Jadi kayak belum belum berani untuk melangkah, belum berani untuk melangkah gitu ya. Jadi kalau aku lihat untuk saat ini kayaknya kalian memang lagi membutuhkan waktu untuk memproses berakhirnya hubungan ini, atau ya bisa dibilang mungkin butuh healing dulu, butuh fokus dulu dengan diri sendiri ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan kalian masih ada nih sebagian ya yang masih berharap ya, atau mungkin sebenarnya kalian ini juga masih ada berharap ya. Sebagian banyak dari kalian ini masih ada yang berharap bahwa kalian ini bisa balikan lagi sama mantan gitu. Aku lihat di sini ya. Makanya belum berani untuk memulai awalan baru dengan orang baru atau keluar dari rumah, keluar dari zona nyamanmu seperti itu ya. Belum berani untuk berusaha mencari yang baru seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, meskipun si mantanmu ini tiba-tiba mengakhiri hubungan atau kamu yang mengakhiri hubungan tanpa peringatan atau misalkan tidak memberikan kamu ruang untuk memproses hubungan ini ya, silakan, ini energi kamu atau energi dia. Kalau kamu tidak merasa ini energi kamu, berarti ini energi dia ya. Jadi kamu kayaknya butuh waktu untuk memproses putusnya hubungan kalian atau berakhirnya hubungan kalian, mengingat kamu mungkin belum memiliki kesempatan untuk menemukan penyelesaian di antara kalian ya, penyelesaian masalah di antara kalian, atau mungkin berakhirnya hubungan ini karena secara tiba-tiba, jadi mungkin kurang ada kejelasan ya, kurang ada effort untuk
diusahakan lagi ya, diusahakan untuk memperbaiki seperti itu. Jadi karena kesempatan untuk menemukan penyelesaian itu cukup sulit untuk kalian menanganinya, aku lihat di sini yang bagi kalian saat ini lagi merasa bahwa atau masih berharap bahwa dia kembali, jangan sia-siakan hidup kalian dengan berharap dia akan kembali ya. Karena kamu mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan penyelesaian dari si mantan kamu ini, dari si dia itu, ya. Jadi kamu perlu konsentrasi untuk menemukan metode lain untuk menerima apa yang terjadi. Terus itu tetaplah waspada terhadap peluang untuk sembuh dan meminta bantuan ya kepada Tuhan, ya. Terus itu, kalau aku lihat di sini nampaknya memang kamu butuh banyak usaha ya, untuk bisa memusatkan perhatian kamu pada hal-hal selain pasangan ya, selain mantan ya, selain mantan itu. Ya cobalah untuk move on. Memang butuh waktu memang ya, butuh waktu, nggak bisa kayak dipaksakan. Kalaupun dipaksakan mungkin kamu akan tetap juga mikirin dia lagi, mikirin dia lagi. Jadi kayak belum benar-benar ikhlas, belum benar-benar tulus melepas gitu. Memang butuh waktu, step by step ya, pelan-pelan tapi usahakan udah jangan berharap gitu. Karena kalau aku lihat di sini sebagian banyak dari kalian yang menonton video ini itu masih banyak yang berharap bakalan balikan sama si mantan gitu. Oh mungkin ya, kenapa kamu mungkin belum bisa benar-benar lupa atau move on, melepaskan itu karena ternyata hubungan kamu sama dia ini hubungan yang penuh dengan kegembiraan dan kamu merasa puas dengan dia ya. Kamu merasa apa ya? Kamu merasa seperti orang yang benar-benar luar biasa ya kalau misalkan bersama dengan dia. Terus hubungan yang mungkin menandakan hubungan yang positif, penuh dengan gairah, hubungan yang menghibur ya. Terus itu juga hubungan yang menandakan bahwa masalah apapun dalam hubungan kalian yang tersembunyi itu akan terungkap. Ya, jadi mungkin selama ini dia banyak merahasiakan sesuatu dari kamu, termasuk perselingkuhannya, ya, termasuk kebohongan-kebohongannya, itu nampaknya memang sudah terungkap. Ya, jadi walaupun hubungannya menggairahkan, menggembirakan, menghibur, ya, tapi banyak hal yang dirahasiakan olehnya dan ya udah aku lihat di sini juga memang sudah kebongkar. Nah, The Sun ini berarti memang akan mengakhiri masalah apapun yang telah terungkap ya secara keseluruhan. Jadi kalau yang terungkap adalah tentang perselingkuhannya berarti udah masalah itu selesai. Ya, kamu mungkin juga mengakhiri masalah itu dengan cara mengakhiri hubungan karena mungkin bisa jadi perselingkuhan itu nggak berhenti-berhenti, bisa jadi mungkin berulang kali, nggak cuma sekali dua kali. Jadi karena kamu juga kan di sini the wordnya reverse, jadi kan kayak nggak tahu ya, kayak sulit gitu untuk menemukan solusi atas masalah kalian ini. Akhirnya ya mungkin cara mengakhiri masalah di hubungan kalian yang sudah terungkap ini adalah dengan cara mengakhiri hubungan seperti itu secara keseluruhan. Namanya juga secara keseluruhan berarti ya udah habis ya, nggak ada lagi kesempatan atau nggak ada lagi cerita seperti itu. Terus itu dari akhirnya hubungan ini secara keseluruhan, akhirnya ya hubungan ini terlihat ya lebih jujur, lebih terbuka hasilnya. Kamu akhirnya tahu dengan jelas ya mana yang terbaik untukmu, mana yang tidak baik untukmu ya. Terus itu aku lihat di sini kamu bisa menentukan mana yang lebih baik, apakah yang lebih baik bersama dia atau yang lebih baik kamu single aja dulu gitu ya. Fokus aja dulu dengan hidupmu seperti itu. Jadi The Sun itu ya, arti dari The Sun adalah kartu yang akan membawa sesuatu yang lebih indah dan positif dalam kehidupan romansa kamu. Ya, kalau misalkan saat ini kamu belum mendapatkan romansa yang kamu inginkan, kedepannya akan ada. Ya, akan ada kisah romansa yang terbaik untukmu. Terus mungkin dalam penantian romansa itu dalam kehidupanmu dulu yang dibuat bahagia. Ya, mungkin karirmu diperlancar, bisnismu disukseskan, atau kalau nggak dalam hal bidang itu ya mungkin di dalam dirimu kamu selalu merasa positif.
ya punya positive vibe, positive thinking, penuh dengan semangat ya, terus apalagi pokoknya ngerasa bahagia gitu. Atau paling tidak kamu akan merasa bebas ya ketika kamu sekarang single, kamu akan merasa bebas melakukan apapun tanpa ada kekangan, tanpa ada yang ngatur, tanpa ada yang apa ya membuat kamu merasa khawatir tentang ini itu gitu ya. Aku lihat terus itu ya kalau aku lihat di sini baik kamu sekarang lagi berpacaran ataupun tidak, The Sun itu akan mengambil tindakan pencegahan bagi kamu, ya, yang mana pencegahan ini untuk membuat kamu terlindungi gitulah ya. Apalagi kalau misalkan di sini ada yang lagi berpacaran ataupun tidak, ya, yang berpacaran deh ya. Di sini kayak The Sun itu mengantisipasi kamu untuk tidak melakukan hal negatif termasuk menghasilkan anak ya. Seperti itu. Ya. Tapi kamu juga harus bertindak, harus ngikutin gitu ya. Kamu juga harus mengambil tindakan pencegahan gitu. Harus kamu, bukan hanya sekedar saya mencegah tapi kalau kamunya mendenial gimana gitu ya. Jadi harus kamunya juga. Kalau misalkan kata nuranimu jangan melakukan tindakan seks bebas, no, jangan gitu ya, karena The Sun ini ada indikasi ke situ kalau misalkan kamu lagi pacaran saat ini gitu. Oke. Apalagi di sini kita intip yuk perasaan dia saat ini ya, terutama hari ini setelah berpisah dengan kamu. Aku pengen tahu aja perasaan dia saat ini seperti apa. Oke, kalau aku lihat ya, isi hati dia itu sebenarnya gini, entah ini memang apakah dia sudah mendapatkan kejelasan atau memang sudah sadar ya. Karena ya kan dia ini orangnya selalu memburu ya, memburu banyak wanita atau memburu banyak pria di luar sana. Nah, di sini ada chaser, tapi chaser ini justru malah dia tidak ingin lagi mengejar-ngejar sesuatu hal selain kamu ya, hal-hal di luar sana yang selain kamu. Jadi dia tidak mau lagi selalu menghindari kamu, lari dari kamu, atau mengejar hal-hal yang menyakiti kamu, seperti itu. Cuman kalau masalah tentang keuangan dan emosional, di sini memang dia harus bertanggung jawab dulu. Jadi mungkin yang akan dia kejar adalah tentang finansial dan mengejar kestabilan emosional ya. Selain pasangan itu, selain kamu, dia tidak mau lagi kejar-kejar atau flirting, selingkuh-selingkuh, tebar pesona gitu ya, nggak mau. Jadi ada responsibilities, ada tanggung jawab. Saat ini dia harus mengurus kebutuhan finansial dan emosional dia terlebih dahulu. Jadi itu ya, dia tidak mau mengejar pasangan lain, tapi dia akan mengejar finansial dan emosional dia dulu gitu. Kemudian inseparable. Inseparable. Oke. Aku lihat di sini di perasaan dia adalah merasa bahwa kita tidak akan terpisahkan ya. Cinta kita selalu ada meski jarak memisahkan. Jadi walaupun saat ini kalian sudah separation, sudah berpisah, atau memang jarak ini karena kalian LDR, sejarak apapun ya, walaupun kalian sudah berpisah, cinta kamu dan dia selalu akan ada, seperti itu ya. Dia tetap memiliki rasa cinta dia terhadap kamu, seperti itu.
Walaupun mungkin kamu dengan dia ada perbedaan, entah perbedaannya itu dalam hal apa, usia, status pernikahan, agama, suku bangsa, atau ekonomi, atau kedewasaan diri ya. Dia berharap kamu masih mau mengerti perasaan dia. Ya, memang ada perbedaan, tapi saat ini sedang dia usahakan untuk perbedaan itu menjadi sesuatu yang bukan bias lagi di antara kalian gitu ya. Kalau misalkan perbedaan dalam hal satu, mungkin ada kesamaan dalam hal yang lain yang bisa disatukan gitu loh. Jadi jangan membuat perbedaan ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang banget, jadinya bias di antara kalian gitu loh. Paham gak sih? Akhirnya kalian berpisah gitu. Jadi dia berharap kamu mengerti perasaan dia. Terus itu ada secret, ada rahasia, masih ada yang dia rahasiakan dari kamu yang belum dia ceritakan semuanya kepada kamu. Nah, mungkin ini yang mau dia katakan nantinya ke kamu ya. Terus itu ada soul contract. Jadi ada kontrak jiwa di antara kalian. Jadi pelajaran yang dia pelajari dari hubungan kalian, dari kamu dan dia tidak akan pernah terlupakan. Apapun yang terjadi di antara kamu dengan dia atau pelajaran apapun yang telah terjadi di antara kamu dengan dia itu tidak akan pernah dia lupakan. Akan dia akan dia kenang dan ya menjadikan suatu pembelajaran ya, kalau bisa jangan lagi terulang seperti itu yang selingkuh, flirting ya, menyakiti kamu, mengkhianati kamu seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 1, 14, 25, 15, 11, 8, 22, 17, 19, 24, 28, 13, 21, 3, 8, 10, 16, 30, 9, 12, 5, 4, 7, 23, dan 27. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada bulan Mei, bulan Desember, bulan Juli, September, Oktober, Agustus, Februari, Maret, April, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio tikus, sio naga, sio ular, sio monyet, sio kerbau, sio kelinci, sio babi, sio kambing. Satu lagi, sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, inisial nama ya, terserah deh yang berhubungan dengan kamu dan dia. Tapi mungkin ini kebanyakan inisial ya. Inisial nama kamu dan dia. Q D H M I U F R Z L J W K Y S N C V X B A E L. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.